Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di kumbung insan yang sederhana dan berantakan ini guys. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian mendapatkan ilmu dan manfaat dari channel ini guys. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, di pencet merah-merahnya, dinyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan saat uploadan terbaru dari Creative Channel. Nah kemudian balik ke tema video kita pada pagi hari ini. Jadi di video pagi hari ini saya akan bahas tentang masalah serbuk kayu ya guys ya. Serbuk kayu yang digunakan untuk backlog jamur tiram berawal dari cerita ataupun pengalaman insan baru-baru ini yang salah diberi serbuk, karena dia baru ngaku setelah insan tanya berkali-kali berulang-ulang. Insan paksa harus jujur, akhirnya dia mengaku bahwasanya itu bukan serbuk kayu rambung, tapi itu adalah serbuk kayu campuran ya guys ya. Nah disitu insan kecewa karena ada beberapa backlog yang terbang ke mitra. Jadi mungkin di sini insan akan bahas tentang apa dampaknya jika kalian salah memilih serbuk kayu ataupun sembarangan dalam memilih serbuk kayu guys. Nah jadi itu bahayanya apa, dampaknya apa. Nah di sini akan coba insan bahas satu persatu buat kalian supaya kalian itu nggak mengulangi kesalahan insan guys. Insan sudah hampir 6 tahun 7 tahun bermain jamur. Nah di kali ini baru insan kena ya guys ya, kena tipu ya guys ya, bisa dibilang kena tipu dari serbuk kayu itu. Karena memang beberapa minggu yang lalu itu agak sulit guys, pasokan serbuk kayu, dua kilang ataupun dua penyuplai serbuk kayu insan yang biasa itu dua-duanya kosong, sementara serbuk kayu di sentral juga kosong. Nah jadi insan harus bagaimana? Satu-satunya jalan adalah mencari pasokan yang baru. Nah jadi berhubung kenal dengan seorang peternak ayam, dia punya kenalan, katanya dia bisa mensuplai serbuk kayu juga. Nah jadi insan hubungin, insan tanya-tanya soal harga, jenis kayu, insan pastikan harus kayu rambung, kayu karet. Nah dia udah menyangkupi guys. Nah, karena saat gitu datang juga insan sebenarnya udah mulai curiga ya guys ya. Dari segi aroma, tekstur, kemudian warna itu berbeda jauh dengan serbuk kayu rambung atau kayu karet. Tapi disitu insan nggak mau seujon dulu, ya udah kita buktikan aja dulu dari hasil produksi. Ternyata dampaknya ataupun efeknya itu mulai terasa saat miselium udah ditanam ya guys ya. Jadi kalau dari saat pengomposan, sterilisasi, inokulasi itu nggak ada dampak apa-apa. Kelihatan bagus-bagus saja, kelihatan aman-aman saja. Tapi saat usia sekitar 10 hari atau 2 minggu saat inokulasi telah terjadi, maka disitu akan mulai dampaknya terlihat ya guys ya. Dampaknya terlihat, yang lebih fatal dampaknya itu dalam jangka panjangnya. Jadi di sini insan akan mau coba memberikan kepada kalian dampaknya apa sih jika salah menggunakan serbuk ataupun salah dalam memilih serbuk kayu, supaya kalian nggak ketipu seperti insan ya guys ya. Karena ada beberapa log juga yang udah terbang ke mitra, jadi insan segen kali guys. Kalaupun misalkan nggak tumbuh juga, nggak sesuai harapan, ya kemungkinan nanti kalau ada komplain akan insan ganti. Tapi beberapa udah ada yang laporkan katanya tumbuh biasa ya, alhamdulillah. Tapi di situ insan udah bilang juga kalau misalkan nggak sesuai harapan, ya dibilang aja, yang penting kita sama-sama jujur. Insya Allah nanti kalau di periode pengambilan berikutnya akan diganti. Nah seperti itu ya guys. Nah jadi dampaknya apa dari sembarangan memilih kayu itu guys, kita nggak tahu ya guys ya apa yang terkandung di dalam kayu. Kemudian apakah kayu itu bergetah, kemudian apakah kayu itu memiliki racun ya guys ya. Nah jadi kalau kayunya itu beracun, tumbuh ke jamur pun pasti ada sedikit yang terhisap. Walaupun dampaknya mungkin nggak secara langsung, si pemakan jamur itu bisa mati atau muntah-muntah. Nah mungkin nggak secara langsung, tapi antioksidan dalam tubuh manusia itu bisa merespon, mungkin ada pusing, mungkin dalam jangka waktu panjang bisa merusak organ dalam manusia. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi agak sedikit bahayanya itu ya pasti ada, tapi nggak dalam jangka waktu dekat kalau untuk konsumen jamur tiramnya. Tapi kalau untuk produsennya ataupun penghasil jamurnya itu dampaknya terasa guys. Apalagi untuk pembuat lognya itu akan terasa ya guys ya. Jadi kita bahas satu persatu.
Nah, dampak yang pertama itu adalah kontaminasi warna hitam yang berlebihan seperti terkena oli guys. Di beberapa video Insan hari itu ada pernah Insan bahas yang backlog menghitam ya guys ya. Dulunya Insan kira tercampur oli saat pemotongan kayunya. Nah, seperti ini guys. Ini benar-benar hitam. Memang kalau miseliumnya kuat itu tetap bisa tertembus ya guys ya. Ternyata ini adalah wujud dari kayu keras. Nah, jadi kayu campuran itu dari penggilingan ataupun dari tempat pemotongan kayu. Kalau dia itu kayu keras sejenis kayu rambutan, kemudian kayu mahoni, nah seperti itu guys. Itu adalah jenis-jenis kayu keras yang kalau ditumbuhkan jamur sih kemungkinan tumbuh itu masih bisa, masih ada. Bahkan mungkin kalau dalam artian nutrisinya baik, itu bisa lebih baik ya guys ya dari kayu lunak, karena zat arang yang terkandung di dalamnya itu memang lebih tinggi. Karena dia saat pembakaran itu, makanya dia kayu rambutan itu bisa dibuat arang karena memang zat arangnya itu tinggi. Itulah makanan jamur paling utama. Tapi di sisi lain kalau bibit kalian si produsen backlog itu lemah, ataupun kalian gunakan F sekian atau F6, F7, F4, nah seperti itu ya guys ya. Nah, itu bisa nggak tertembus guys, mustahil itu ditembus oleh miselium kalau kayu keras. Nah, apalagi kalau misalkan nutrisinya kalian gunakan yang standar ataupun yang rendah, kalian takut kontaminasi oncom, kalian gunakan nutrisi rendah, wah itu bisa stagnan ya guys ya. Artian dalam hitungan 3 atau 4 hari aja miselium udah nggak bisa kembang, dia udah mati, udah stagnan. Nah, jadi itu dia guys dampak yang pertama. Dampak yang pertama pasti akan terjadi kontaminasi berlebihan, padahal ini steamernya udah sekitar 6 jam 7 jam ya guys ya dengan api besar. Padahal Insan biasa steamer itu kalau kayu karet itu hanya dalam waktu 4 jam sampai 5 jam itu udah maksimal. Itu udah kayu kecil, udah Insan tinggal. Tapi ini setelah Insan mengetahui ini jenis kayu yang berbeda, jadi Insan lamakan lah. Insan berharap pelapukannya bisa cepat, jamur bisa tumbuh dengan cepat. Tapi ya miselium tetap bisa tembus karena berkat miselium yang kuat itu tadi, yang tajam. Tapi ya tetap pertumbuhan jamur belum kita bisa pastikan guys. Walaupun ada beberapa punya mitra yang katanya udah tumbuh, kan ada Insan pantau punya mitra yang dia mendapatkan jenis kayu keras ini. Dia bilang kayunya adalah kayu mahoni dan kayu rambutan sebagian. Karena seperti itu guys, jadinya ya gimana ya, mudah-mudahan ya jamurnya bisa tumbuh. Tapi ya masalahnya ini tadi guys, saat sterilisasi atau inokulasi di awal itu kalau bibit kalian nggak kuat itu bisa stagnan mati karena tidak tahan menembus kerasnya kayu mahoni dan kayu rambutan atau jenis-jenis kayu keras lain lah ya guys ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masalah yang bisa timbul akibat salah pemilihan kayu. Itu adalah ya jamur itu bakalan lama sekali guys tumbuhnya. Kalau kalian pernah menjumpai petani jamur yang jamurnya hampir 2 bulan setelah buka cincin atau 2 bulan setelah full itu belum ada tumbuh, nah kemungkinan itu menggunakan kayu keras ya guys ya. Padahal miselium sudah full, padahal backlognya udah full putih cantik, tapi jamur nggak tumbuh-tumbuh. Kumbungnya udah disiram, kumbungnya udah sejuk, backlognya udah sejuk, tapi jamurnya nggak tumbuh-tumbuh. Nah kemungkinan itu adalah penggunaan dari kayu keras ya guys. Ada beberapa juga supplier backlog itu yang seperti itu guys. Mereka nggak penting, nggak peduli jamur di mitranya itu atau jamur di pembeli lognya itu bagus atau tidak, yang penting log mereka itu laku. Jadi ya asal kayu aja, asal miseliumnya putih udah langsung dikasihkan pada pembelinya. Nah seperti itu ya guys. Itu menurut Insan itu salah ya guys ya. Jadi itu harus dikurangi. Buat kalian yang menjual log ya mudah-mudahan Insan pun karena memang sewaktu itu nggak tahu ya guys ya, sampai udah Insan letak di kumbung seperti ini. Nah ini udah sekitar 14 atau 15 hari buka cincin, tapi ya belum ada tanda-tanda tumbuh jamur ya guys ya. Jadi disitulah Insan mulai penasaran, disitu Insan mulai kacau. Jadinya mungkin kayak ini menggunakan kayu keras. Jadi kemudian Insan tanya lah pada yang jual itu tadi guys, ternyata bener. Awalnya dia nggak ngaku guys, dia bilang kayu rambung betul, nggak mungkin aku noko, katanya seperti itu guys. Tapi ya Insan bilang sekali lagi bang, kita usaha jujur-jujur, kemudian
kalau kita usaha nipu itu nggak akan panjang, nggak akan berkah. Aku tahu jenis kayu rambung itu seperti apa, aku tahu juga aromanya, warnanya, teksturnya. Nah seperti itu sampai insan jelaskan. Kalau abang nggak mau jujur, ya udah berarti kerjasama kita cukup sampai di sini. Kemudian baru akhirnya dia jujur. Nah jadi guys seperti itu ya guys ya. Nah, moga-moga pengalaman ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua. Nah, kalau usahakan ya gunakan kayu lunak seperti kayu sengon, kemudian kayu meranti, kemudian kayu karet. Nah seperti itu ya guys ya, pokoknya yang dalam jumlah banyak dan juga teksturnya itu lunak ya guys ya, dan tidak bergetah. Kalau mau coba-coba kayu yang keras itu ya untuk sendiri nggak apa-apa guys, tapi jangan sampai untuk dijual ya guys ya, karena itu mungkin bisa merugikan orang lain. Nah jadi mungkin videonya sampai di sini aja. 2 poin pentingnya itu tadi, yaitu backlognya rawan kontaminasi, dan kemudian jamurnya itu akan lama tumbuh. Tapi mudah-mudahan kalau dari jenis kayunya itu bukan kayu yang bergetah dan bukan kayu yang beracun, pasti akan tumbuh kok guys. Yang penting sabar, itu tadi guys kuncinya, sabar dan terus diperhatikan, terus dirawat backlognya, mudah-mudahan dapat menghasilkan jamur yang baik dan maksimal. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.